Assalamualaikum semuanya. Nah, kali ini kita mau nge-rebonding ya. Nih, rambut awalnya itu bentuknya seperti ini, kusut dan gak karu-karuan. Nah, buat kalian nih yang pengen belajar nge-rebonding sendiri di rumah, pastikan nontonnya sampai selesai ya, karena hasilnya sebagus ini nih. Tuh, cakep banget kan? Daripada kita nge-rebonding mahal-mahal, mending duitnya dibuat untuk beli alatnya seperti hair dryer, catokan, ataupun obatnya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel aku, jangan lupa subscribe di bawah video ini dan jangan lupa untuk like ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah video ini. Semoga video ini bermanfaat dan pastikan ditonton sampai selesai biar nggak salah-salah ya. Nah, di langkah pertama kita langsung aja mulai. Karena rambutnya masih kusut kayak gini, kita sisir dulu aja. Nah, setelah kita sisir nih, kita cek bagian rambutnya. Ini rambutnya masuk ke bagian yang mana nih? Nah, kalau aku perhatikan rambut ini masuknya ke bagian rambut yang keriting dan berwarna. Jadi aku putuskan untuk ngambil obat yang anti resisten untuk rambut yang diwarnai seperti ini ya. Aku pakai Macarizo karena ini katanya nomor 1 di rebondingnya ya. Jadi kita pakai yang ini aja. Jadi nanti kita dapat dua yang seperti ini. Yang satu obat pelurusnya dan yang satunya obat penguncinya. Jadi dapat dua kayak gini ya. Dan kalian harus sesuaikan dengan rambut kalian masing-masing ya. Tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ya. Di langkah pertama kalian harus cuci rambutnya menggunakan sampo hingga bersih. Hanya menggunakan sampo aja tanpa dikasih conditioner ya. Dan lanjut setelah itu kita keringkan menggunakan handuk, lalu kita hair dryer hingga benar-benar kering. Jadi pastikan harus kering ya. Jadi nggak boleh lembab. Dan di sini aku juga mau kasih tahu ya, aku bukan tukang salon dan aku nggak pernah nge-rebonding orang lain selain istri aku nih. Jadi bener-bener aku pemula banget, tapi kita praktek. Jadi nggak ada alasan lagi buat ngomong nggak bisa atau nggak pandai dan nggak pinter untuk nge-rebonding sendiri. Yang penting kita tahu step by stepnya. Yang bagian penting nih ya, nanti aku tunjukin juga bagian rebonding itu yang paling penting di mana aja. Jadi aku pastikan buat kalian ini ilmunya bener-bener dapat semuanya. Dan ini udah selesai kita hair dryer dan udah benar-benar kering seperti ini ya. Nah, ceknya harus benar-benar kering, nggak boleh lembab tuh, kalian boleh lihat sendiri ya. Ini udah, langsung aja di langkah pertama kita ambil obat anti resisten untuk rambut diwarnain seperti ini. Kita pakai separuh dulu aja, jadi kita takar sendiri. Dan di sini aku menggunakan mangkok biasa ya. Jadi mangkok di dapur itu aku ambil dan kita taruh obatnya di bagian sini. Dan alat yang kedua yang kita butuhkan itu kita butuh namanya sisir yang ada brusnya seperti ini nih. Nah, kita butuh yang namanya seperti sikat seperti ini, dan juga nanti kita butuh plastik ya. Untuk plastiknya nggak harus sama seperti yang punya aku, boleh menggunakan kantong kresek yang udah dipotong. Jadi fungsinya untuk alas nanti buat rambutnya ya. Langsung aja untuk bagian rambutnya kita bagi ya. Kalau anjurannya itu dibagi sampai 5 bagian, tapi karena aku kurang bisa untuk ngatur rambut sampai 5 bagian, jadi aku atur cuman 1 bagian seperti ini nih. Satunya aku simpul ke bagian atas dan yang bagian bawah ini yang aku kerjakan dulu. Jadi kalian atur sendiri aja. Ini langsung aja kita ikat menggunakan karet ataupun juga menggunakan capitan ya. Nah, ini untuk yang pertama kita menggunakan karet dulu aja biar nanti nggak keganggu. Dan yang bagian kedua di bagian di bawah ini kita bakalan capit aja biar nanti gampang kita ambil yang keduanya. Jadi gampang banget nih. Nah, ini termasuk yang bagian penting ya. Jadi kalian harus perhatikan step by stepnya yang di bagian ini. Ini bagian pentingnya. Jadi untuk rambutnya kita harus ambil per layer. Jadi per lembar kayak gitu. Nggak boleh ngambil setebal mungkin dan jangan juga setipis mungkin biar nggak terlalu lama. Nah, kita ambil secukupnya seperti ini. Nah, ini udah lumayan cukup ya. Jadi nggak tebal-tebal banget dan juga nggak terlalu tipis. Karena apa? Nanti kalau misalnya terlalu tebal, nanti obatnya nggak merata. Kalau terlalu tipis, nanti kita ngobatinya terlalu lama. Katanya durasi pemberian obat itu kurang lebih 1 jaman ya. Nah, itu tergantung kitanya profesional atau tidak. Nah, biasanya kalau kita pemula kayak gini biasanya lebih lama. Nah, seperti aku ini lebih lama ya, bisa 1 jaman lebih untuk ngobatinnya. Tapi nanti aku kasih tips atau sarannya gimana caranya kalau kita yang pemula kayak gini biar nanti tetap jadi rambutnya. Gimana caranya nanti aku bakalan tunjukin ya. Langsung aja di langkah pertama kita beri obat yang step 1 seperti ini dan kita ratakan, kasih secukupnya aja dan kita sisir.
Dan yang paling utama nih teman-teman harus nge-rebonding. Nah rebonding itu begini nih caranya, harus menggunakan 2 jari ya. Jadi kita rebonding caranya seperti ini aja, teman-teman bisa lihat sendiri, ini aku deketin. Nah kita rebonding seperti ini biar obatnya merata dan gak menumpuk tuh. Kalian harus lakukan ini biar obatnya merata dan gak menumpuk. Karena nanti kalau misalnya rambutnya banyak yang menumpuk itu cepet banget ngekeriting atau ngekrus ya ngomongnya ya. Nah itu gampang banget ngekrusnya. Jadi pastikan untuk obatnya benar-benar merata dan juga tidak kurang ya. Nah bagian bawahnya biasanya banyak yang kurang karena kita fokus ke bagian pangkal. Tapi nanti kita bisa akalin ya. Nah teman-teman tonton aja sampai selesai. Ini udah kita beri alas plastik seperti ini dan kita rapikan dengan cara kita sisir. Lakukan sampai selesai ya. Kalau layer yang pertama udah, kita lanjut layer yang kedua. Pastikan jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Kalau tebal seperti ini, teman-teman harus ngambilnya sedikit-sedikit ya. Jadi jangan terlalu banyak. Dan caranya sama, teman-teman harus nge-rebonding dengan 2 jari kayak tadi. Jadi lakukan sampai selesai ya. Nah sengaja videonya aku lamain karena itu bagian pentingnya ya. Jadi pastikan step yang itu bener-bener dipastikan kalian ngerti dulu ya. Intinya obatnya nggak boleh menumpuk dan harus merata, dan kita harus rebonding dengan 2 jari. Setelah 1 jam berlalu nih aku nge-rebonding sampai 1 jam lebih ya. Dan ini masih ada sisa obatnya. Ini tips agar biar bagian ujung di bawah ini juga kena obat. Biasanya karena kita terlalu fokus pada bagian pangkal, kita bagian ujungnya tuh obatnya kurang. Jadi kita perlu tambahkan aja seperti ini. Caranya seperti ini aja, kalian tumpuk seperti ini pun nggak masalah. Karena durasinya nggak terlalu lama ya. Karena ini udah 1 jam, jadi kita tunggu selama 15 menit ke depan. Dan kita harus cek untuk rambutnya, apakah rambutnya udah elastis. Elastis itu seperti apa ya? Kalau misalnya kita tarik rambutnya, dia nggak mudah balik lagi. Nah itu tandanya obatnya udah mulai bekerja dan itu udah selesai. Biasanya bagian belakang jauh lebih cepat dibanding yang di depan ya, karena kita mulai dari bagian belakang. Nah kita cek dulu di bagian sebelah kiri, bagian bawah seperti ini, dan kita coba tarik. Kalau misalnya udah elastis dan tidak mudah kembali rambutnya, itu tandanya udah selesai. Dan kita cek lagi di pada bagian yang sebelah kanan. Nah simpelnya seperti itu, kita cek pada bagian sisi rambut yang bagian bawah dulu, yang sebelah kiri, dan seterusnya kita sebelah kanan, dan di depan yang sebelah kanan, dan juga di depan sebelah kiri. Jadi memang harus kita cek satu persatu ya. Kalau misalnya bagian belakang ini udah selesai, maksudnya elastisnya udah, rambutnya nggak balik lagi, kita harus siram ya. Jadi bukan berarti kita harus siram rambut kita semuanya, cukup kita semprotkan menggunakan air biasa aja. Jadi itu tips dari aku karena kita orangnya nggak profesional, jadi kita nggak secepat orang tukang salon itu. Jadi kita perlu namanya disemprotin menggunakan air. Nah ini di sini aku menggunakan ini botol bekas serum ya. Jadi ini isinya udah air doang, jadi nggak ada obat sama sekali. Air putih keran biasa, kita langsung aja semprotkan seperti ini.
Nah ini karena obatnya udah mulai bekerja dan kita nggak mau rambutnya itu keriting atau ngekrus, jadi kita perlu siram seperti ini. Siram sampai dia benar-benar basah. Setelah itu langsung aja kita rebonding ulang dengan 2 jari ataupun kita tarik-tarik seperti ini. Nah kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau kalian tuh kerjanya cepat, biasanya itu depan sama belakang itu sama. Biasanya rambutnya tuh elastisnya sama. Tapi kalau kita yang lambat kayak begini, biasanya bagian belakang udah mulai selesai kerja obatnya, kita yang depan masih belum. Nah makanya kita siram seperti ini. Nanti kalau misalnya bagian depan juga udah selesai pengisian obatnya, baru nanti kita semprot juga dan kita tunggu selama 15 menit setelah kita pemberian air ini ya. Jadi tetap kita tunggu lagi 15 menit, nggak masalah ya. Jadi tenang aja. Kita tunggu selama 15 menit dan itu bakalan aman banget karena udah disiram dengan air seperti ini. Nah ini udah ya, kita rebonding ulang seperti ini. Kita lanjut aja ke step selanjutnya. Step selanjutnya apa? Setelah 15 menit seperti ini kita tunggu dan kita langsung aja bilas bersih tanpa menggunakan sampo, tanpa menggunakan conditioner, dan pastikan benar-benar bersih, benar-benar nggak ada licin-licin sama sekali dan nggak berbusa sama sekali. Jadi benar-benar harus bersih ya untuk pencucian atau bilas yang pertama ini. Setelah kita bilas dan kita keringkan menggunakan handuk, langsung aja kita hair dryer lagi. Bagian hair dryer atau pengeringan ini nggak terlalu penting menurut aku, tapi perlu diperhatikan. Kalau dibilang kering ya harus kering, jangan lembab. Jadi ini yang step yang kedua untuk pembersihan pembilasan ini, kita harus benar-benar kering. Jadi harus benar-benar kering ya, jadi nggak boleh lembab. Jadi hair dryer harus benar-benar kering. Dan lanjut ya, setelah kering seperti ini dan kita lakukan hal yang kedua yang penting. Nah kita lakukan ini penting ya, jadi kita perhatikan. Di sini aku menggunakan catok yang 180 untuk hangat panasnya. Ini kita panaskan dulu aja untuk catoknya dan kita lanjut. Untuk rambutnya kita bagi lagi beberapa seperti tadi. Nah di sini aku cuman bagi 2 aja karena aku kurang bisa ya. Jadi aku kurang bisa. Jadi seperti ini aja dan kita ikat lagi menggunakan jepit seperti ini. Dan pastikan lagi jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis. Dan kita lakukan sebanyak 3 kali tarikan aja. Karena apa? Kalau terlalu lama itu biasanya rambut juga gosong ya. Jadi dipastikan untuk nyatoknya jangan terlalu lama ya, dipastikan cukup aja. Nah di sini aku 3 sampai 5 kali. Kalau misalnya dia belum lurus, kita sampai 5 kali nggak masalah, tapi pastikan kita benar-benar agak ditekan untuk nyatoknya biar dia benar-benar jadi. Nah itu ya. Jadi jangan terlalu lama dan juga pastikan dia udah lurus juga. Nah seperti ini aja caranya, kalian bisa lihat sendiri. Cukup 3 kali tarikan aja udah cukup lurus ya, jadi jangan banyak-banyak. Nah ini bagian penting nomor 2 itu ya tadi ya. Jadi rambutnya jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Jadi per layer aja, kita pelan-pelan aja di sini nggak masalah. Yang penting rambutnya jadi. Nah bagian bawah udah selesai layarnya, kita lanjut ke layar atasnya. Nah nggak usah tebal-tebal ya, tipis-tipis aja seperti ini biar benar-benar jadi. Jadi kita cuman 3 kali tarikan aja. Lakukan sampai semua rambutnya selesai ya.
Dan ini dia hasilnya setelah kita rebonding ya. Tuh cakep banget kan hasilnya. Yang penting kita lakukan pelan-pelan aja, hasilnya bakalan sebagus ini. Nah di sini kita akan kasih obat yang kedua ya. Biasanya katanya nih harus nunggu dingin dulu rambutnya atau nunggu 15 menit dulu. Nah di sini aku putuskan untuk nunggu 15 menit dulu baru kita beri obat yang kedua. Nah ini karena rambutnya masih panas banget, jadi kita tunggu sebentar ya. Tuh cakep banget kan. Kita bisa lakukan di rumah kok, jadi lakukan aja di rumah ya. Lanjut ke step yang kedua. Ini ada obat yang kedua. Untuk obat yang kedua ini nggak begitu penting menurut aku. Yang penting kalian tuh harus berikan obat ini secara merata aja sampai ke kulit kepala ya. Jadi benar-benar rambut kepalanya tuh sampai benar-benar dingin nantinya. Nah kalian lakukan itu aja. Jadi ini nggak terlalu penting, yang penting cukup merata aja. Jadi stepnya cuma dua aja yang penting. Yang satu pemberian obat, yang kedua pencatokan. Itu yang bagian paling vital dan bagian paling penting di dunia rebonding menurut aku. Nggak ada niat untuk menggurui, cuman sekedar berbagi. Jadi menurut pandangan aku seperti itu ya. Dan ini aku udah selesai pemberian obat yang kedua. Kita tunggu lagi selama 15 menit ya. Setelah 15 menit langsung aja kita cuci, kita bilas menggunakan conditioner. Jadi tanpa menggunakan sampo, hanya menggunakan conditioner. Kita sekalian mandi aja ya. Setelah itu rambutnya kita keringkan menggunakan handuk dan kita hair dryer, kita keringkan lagi. Nah ini biasanya di bagian ini kita tambahkan serum ya. Jadi setelah kering kita tambahkan Miranda serum ataupun vitamin seperti ini. Kalau nggak ada serum kita menggunakan vitamin aja. Yang 1000-2000an itu aja nggak masalah ya. Dan biasanya setelah 3 hari rambut kita tuh bakalan jadinya seperti ini. Nah ini kita kan harus nunggu selama 3 hari dulu baru kita boleh mandi itu rambutnya. Jadi selama 3 hari rambutnya bakalan jadi seperti ini ya. Nah kurang lebih hasilnya bakalan seperti ini. Tapi biasanya kalau kita di salon-salon itu ini harus dicatok ulang. Karena apa? Masa ya habis dari salon kita nggak bagus rambutnya, nggak mengkilat, rambutnya nggak rapi. Nah jadi setelah ini selesai seperti ini kita catok ulang aja biar tampilan rambut kita jauh lebih bagus lagi. Jadi step yang terakhir ini sebenarnya nggak perlu banget, tapi harus dilakukan kalau kalian buka salon ya. Nah di sini aku bakalan tunjukin juga. Dan untuk step yang terakhir ini kita nyatoknya nggak detail-detail banget, pakai yang suhu 200 dan kita langsung catok tebal. Jadi jangan tipis-tipis lagi, kita catoknya tebal. Nih kalian bisa lihat sendiri ya, aku pakai suhu yang 200 dan kita langsung aja catok tebal. Catok tebal tuh kayak gini ya, langsung aja kita catok seperti ini tanpa kita layer-layerin kayak kita nyatok pakai obat. Nah kita catoknya seperti ini dan lakukan sampai dia udah benar-benar rapi aja. Udah simpel aja, ini udah selesai. Nah buat kalian nih yang mau catok atau yang mau nge-rebonding di rumah, pakai cara ini aku jamin sih bakalan sukses ya. Karena caranya gampang banget. Yang penting step by stepnya kalian perhatikan, durasinya kalian perhatikan, dan hasilnya bakalan jadi sebagus dan semengkilat ini. Itu menurut aku sih ini udah cakep banget ya. Nah buat kalian nih yang belum pernah subscribe channel aku, langsung aja subscribe untuk mendapatkan video-video dari aku selanjutnya ya. Dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya di bagian bawah sini ya. Bagaimana pendapat kalian tentang hasil rebonding ini? Apakah hasilnya udah lumayan bagus atau bagaimana? Kalian komen aja di bagian bawah. Kalau bagus kalian tulis bagus, kalau enggak kalian ngomong enggak.